Biarin aja udah. Nih ya, udah bawain aja nih bontak nih ya. Dipaketin pakai kargo. Ya, agak mau. Kunci motornya udah lupa. Ambilin. Pantesan diputer-puter nggak mau. Makanya kamu jangan lari-lari jatuh. Yang bener ya. Sini aja lah. Tidak pengakuan ini abangnya. Kapan? Dale, Pak. Morning, guys. Udah kita bawa beban hidup. Ya lah, beban hidup, beban keluarga. Beban masyarakat. Jadi hari ini kita bawa bahan ini cukup berat ya, di belakang, di depan juga ada. Ini mungkin sekitar 100-an kilo ya, soalnya berasa agak-agak goyang motornya, kan kayak lincah, nggak kayak biasanya gitu ya. Tapi proporsi masih enak handlingnya. Oke, firstly kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan, dan tercapai apa yang menjadi kita cita-citakan. Bye.
kita sudah melewati tanjakan es krim ya, di ujung jalan Bangul Kolong Anda. Nah, kita lanjut melipir di sekitaran Berlian, Mata dan kawan jalanan sini namanya biasanya. Belum, mari kita merge ke jalur utama di daerah Kartini ya, kalau salah arteri satu Projo. Cuaca hari ini cukup baik ya, cerah tapi masih agak sedikit mendung piye gitu, jadi hawanya lumayan adem, enak buat motoran. Oke, kita hari ini mau ngobrolin apa guys? Belum ketemu bahan sih, jadi kita ngalor ngidul dulu sambil nyari bahan untuk kita obrolin. Oh iya, kita ucapin selamat ulang tahun dulu deh buat DKI Jakarta. Berapa sekarang ya? 494 kali ya? 93 atau berapa? Aduh, kok nggak ngeh lagi. Gue even lupa kalau ternyata PRJ itu udah mulai ya. Biasalah kalau Jakarta kan kalau ulang tahun tuh pasti bikin pekan raya Jakarta ya kan, di J Expo Kemayoran sana. Nah, ya kemarin itu masalah banyak promo ya, promo-promo yang berhubungan dengan Pemprov DKI pada khususnya gitu ya. Di weekend kemarin Sabtu Minggu itu kalau nggak salah MRT, RP1, terus LRT atau busway apalah gitu ya. Kemarin teman-teman tuh yang berburu promo, gue nggak sempet karena masih sok sibuk dengan urusan gawean, jadi cuma denger aja gitu ya. Jadi kalau ditanya detailnya gue nggak bisa kasih tahu kalian. Nah, ngomongin PRJ ya, gue seumur-umur belum pernah kesana. Nggak tahu kenapa gitu ya, kayak pengen sebenarnya kesana, cuman kok kayak udah males ngeliatin macetnya, males ngeliatin rame-rame ya, apa namanya, koridor orangnya gitu. Walaupun sebenarnya banyak banget promo makanan gitu ya. Nah, anak-anak tuh ngajak ke sono sebenarnya, anak gue ya, bocil ya, ini juga ngajakin. Cuman gue bilang kalau mau ke sono itu prefer nanti deh gitu. Jadi agak-agak di tengah-tengah gitu ya. Kalau masih awal-awal gini tuh biasanya masih FOMO-nya orang, masih rame-ramenya gitu. Dan selain harga tiket masuknya yang lumayan kalau di weekend ya, parkirnya juga biasanya nggak ngotak tuh. Katanya, karena kan gue belum pernah juga ke sono. Ya semoga aja tahun ini jauh lebih baik. Cuman kalau gue ngeliat di Instagram kemarin ya, itu set dah, jalan Benyamin Sueb itu udah kayak parkiran kali ya. Karena apa? Ya macet, berhenti total gitu. Ya mobil ya motor kagak ada yang bisa bergerak gitu. Ya kalau kayak gitu kan jadinya capek di jalan gitu. Ya nggak tahu worth it apa enggak untuk dikejar gitu ya. Apa namanya, ya kalau misalnya let's say kalau pulang kampung mudik gitu kan udah pasti macet tuh ya kan, orang happy ya, maksudnya ya udahlah ini seninya mudik tuh macet gitu. Tapi ketika kita sampai kampung halaman dan ketemu dengan orang-orang yang kita sayang gitu kan, kayak hilang gitu lelahnya. Nah kalau PRJ ini tuh nggak tahu apakah se-worth it itu kan untuk diperjuangkan gitu ya. Nggak tahu, gue minta pendapat kalian ya guys yang memang udah sering ke PRJ gitu. Kalau gue sih memang belum pernah gitu. Apalagi nih momennya juga pas banget liburan anak sekolah ya. Oh ya, ini jalanannya lengang karena itu kali ya, liburan anak sekolah ya. Alhamdulillah sih enak nih jalanannya. Apa namanya, ya otomatis lebih membludak lagi gitu ya PRJ kalau namanya anak sekolah lagi libur kan. Pasti ngajakin orang tuanya untuk apa, sekedar untuk healing lah ya, healingnya orang kota kan dia kan ke lokasi-lokasi kayak gitu yang lagi ada kamera.
Nah, ngomongin pameran itu juga salah satu hal yang gue hindari gitu ya. Kenapa? Gue tuh orangnya pengenan gitu. Jadi kalau misalnya ngeliatin sesuatu yang aneh-aneh gitu, misalnya alat elektronik lah, apalagi kalau udah ngomong otomotif ya motor ya mobil, itu kepikiran dah gue nanti. Jadi gue tau banget itu ya. Jadi dia mencoba menghalangi. Gue tuh kalau udah pengen sesuatu ya, aduh kepikiran, terus di cek terus gitu di YouTube gitu ya. Jadi dia gue kadang-kadang muter kali ya. Ya walaupun kepengenannya itu kayak cuman sekedar penasaran gitu ya. Gue berapa kali tuh beli motor atau mobil tuh cuman karena penasaran aja gitu ya, pengen ngerasain, habis itu udah bosen gitu. Makanya itu mungkin gue juga kesel gitu. Kalau misalnya dipakai terus mungkin ya dia oke aja kalau cuman ini kan begitu kan. Pakai sebentar terus jual, sebentar jual ya, walaupun gak pernah rugi. Ya ada beberapa motor sebenarnya yang gue lihat gue dengerin infonya itu bakalan launching di PRJ ya kan. Dan gue tahu lah gimmicknya pasti banyak kan kalau PRJ, termasuk Alfa juga ya. Alfa itu yang kemarin launching entry itu kayaknya tahun ini udah siap banget untuk di PRJ. Mungkin mereka akan kasih diskon ya, atau mungkin hadiah berupa helm NJS ya atau apa ya, atau SRP ya, atau lupa gue, tapi helm bagus sih, keren gitu, terus jaket, terus kalau nggak salah tuh entry itu cuma 13,5 juta guys. Kalian kalau beralih gitu ya dari motor bensin ke motor listrik itu menurut gua langkah yang worth it untuk kalian coba gitu ya. Entry itu udah bagus gitu, baterainya tanam dapat 2 nggak salah ya, tapi dia sistemnya sewa baterai gitu. Sewa baterai saya itu harga 250, tapi dia ngecas sendiri katanya. Nah itu jadi menurut gua suatu langkah yang cukup baik gitu ya, karena untuk mengedukasi orang bahwa listrik itu kendaraan listrik itu efisien itu gitu. Nanti kalian tuh bakal ngerasain sih listrik ya. Jadi menurut gua kalian kunjungin ya boothnya Alfa di PRJ sana dan minta nocan banyak, bukan gitu maksudnya, nocan marketing nah gitu kan. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut test drive juga bisa. Oke, di antara beberapa merek yang sebenarnya memang gue tunggu di PRJ itu sebenarnya motor Cina sih di atas gitu kan. Motor Cina itu developmentnya sekarang cukup jauh gitu ya, jauh terdepan gitu. Gue bilang udah meninggalkan Jepang, Korea gitu ke kawasan Asia. Nggak tahu kalau di ngomongin Amerika nih motornya gitu-gitu aja ya, Harley gitu ya kan. Bukan target marketnya, jadi nggak ada sama sekali gue pengen Harley. Nah kiblatnya kan Eropa ya kalau development motor ya, cuman beberapa pabrikan Eropa kan akhirnya udah dibeli pabrikan Cina ya, sebut saja kayak KTM, Jaguar, sekarang lebih affordable kan harganya. Nah salah satu yang gue pengen yang gue pernah punya itu Benelli sebenarnya. Benelli kan dibeli Xinjiang ya, Xinjiang apa lah namanya. Nah Xinjiang ini cukup agresif gitu ya untuk menemukan produk-produk baru yang harganya affordable gitu. Dan kalau secara teknologi menurut gue udah keren gitu.
gue tuh naksir yang AMT sebenarnya. AMT itu kayak apa ya, kayak Triptonic lah ya kalau di mobil ya mungkin ya, atau apa ya sebutannya. Jadi dia bisa matic, bisa manual gitu loh, tergantung kita maunya modenya seperti apa gitu kan. Kalau misalnya bosen ngopling atau capek macet gini, kita pakai matic. Cuman kalau kita mau ngatur torsi, kita pakai manual gitu kan. Gue pengen nyobain itu sih, apakah worth it itu sesuai gembar-gembornya untuk kita bawa pulang gitu kan ya. Walaupun bini gue pastinya ada cepet-cepet dikit lah ya. Tapi ngelihat riding positionnya yang model kayak chopper atau bogger gitu, nggak ada sih, bini gue mau sih. Dia kan sebenarnya suka juga nih motor ya, karena dulu pernah tuh gue ajakin touring keliling Jawa dia naik motor Scorpio gitu ya, dan dia happy aja tuh. Makanya kalau misalnya pakai yang model kayak gitu kan kayak naik apa, kayak duduk di sofa gitu ya, harusnya enak sih ya. Nah harusnya kalau bisa gue ngajuin proposalnya bisa jadi di ACC tuh. Ya tapi nggak tahu deh tahun ini apakah gue akhirnya mengukir sejarah gitu ya, pertama kali datang ke PRJ atau gimana ya, kita lihat aja minggu depan. Kalau minggu depan kan ada libur tanggal merah tuh di hari Jumat kalau nggak salah. Nah itu jadinya kan long weekend, tapi takutnya kalau kayak gitu kan iya orangnya banget ya. Ya nanti kita kondisikan lah ya, apakah ini gue ngajakin ke PRJ atau mungkin kita mau cari tempat healingnya sekalian luar kota, misalnya Bandung atau Puncak atau Anyer gitu ya. Kita lihat aja. Tapi memang bocil liburan kali ini tuh ngajak jalan sih ya. Liburan kemarin kita nggak kemana-mana, lagi ngejar sesuatu ya kan. Nah kalau liburan tahun ini masa nggak jalan lagi, ini kan kenaikan doang asik juga sih. Ternyata nggak tahu aja bapak emaknya tarik nafas panjang buat biaya daftar ulang ya kan. Mana si bontot lulus TK terus sekarang masuk SD, aduh. Itu bocil berdua itu motor atuh itu hilang. Ya gimana pun juga ya, memang udah kewajiban kita ya kan, kasih mereka bekal ilmu masa depan. Gue bukannya lagi ngeluh atau curhat sih, cuma ngasih tahu aja buat kalian nonton yang masih pada muda-muda yang katanya mau makan cinta gitu ya. Persiapkan dengan baik gitu ya keuangan kalian sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius. Kenapa? Karena cinta doang itu nggak bisa bikin kenyang. Secinta-cintanya kalian kalau nanti kelaparan ujung-ujungnya berantem. Senior nih yang ngomong, dengerin. Ya kira-kira gitu. Nah tapi apa, PRJ itu kalau gue lihat kan selain ada makanan, otomotif dan kawan-kawan, biasanya ada hiburannya berupa panggungan ya, panggung konser gitu. Itu udah masuk yang udah lama liatin live musik konser kayak gitu ya. Terakhir itu dulu waktu acaranya Ducati Marlboro di Sentul tahun berapa ya, 2008 kali ya, 2009 tahu. Ini udah lama banget. Itu ada acara di sirkuit Sentul sana, ada Ducati MotoGP sini, terus acara Sanol yang bikers gitulah. Ini mau motor gua waktu itu Scorpio ya. Scorpio di zaman itu tuh seingat gua cc-nya paling gede gitu. Belum ada dulu Ninja 2.5 tuh belum ada. Dan tapi itu aja di label sama dia small bike, buset dah. Small bike cuk. 225 small bike. Sedangkan saingan gua dulu masih Supra Pit 105 cc. Beat belum ada dulu, Beat. Tapi ya gitulah kenyataannya, memang motor-motor Ducati itu cc-nya kan
segitu ya, 700 800 ribu ya, wajar aja sih. Ini jam berapa sekarang ya? Udah 9:01, pas banget udah dibuka. Gua tadi yang aja main lewat sini. Kalau bener bilang itu masih searah. Untungnya pas jam 9 kita. Oke, bisa ada jualan koran ya. Gua pikir orang itu udah nggak ada yang baca koran ya, udah beralih ke digital semua. Orang masih ada. Koran dulu ada satu koran yang gue suka banget tuh, Pos Kota, kalau kalian tahu. Dulu harganya zaman itu 1.000-an, itu harian ya, setiap hari ada koran ya. Gara-gara bokap sih, bokap memang karena dulu punya usaha warung makan gitu. Koran itu kayak apa ya, kayak warnet lah ya, artinya kayak mengajarkan berita terbaru. Itu kan bahwa TV itu masih mahal, terus handphone apalagi dulu cuma ada kayaknya berita gitu. Sekarang kan kalian mau cari info aja lewat Google kan, atau AI kan. Zaman itu tuh kalau kalian mau apa, menambah wawasan gitu ya, atau mencari info terbaru ya di koran, lowongan aja di koran, lowongan kerja, jual beli second gitu ya. Masuk juga cari jodoh, lumayan cari jodoh itu di koran kan. Itu menginformasikan diri gitu ya, mencari pasangan yang lalu pakai apa itu juga koran. Koran tuh sekeren itu ya, tapi semua disrupsi kan. Akhirnya kalahkan oleh media yang karena nggak ada sesuatu yang betul gratis. Kalau ada sesuatu yang gratis, tapi kita yang dijual, buat apa beriklan? Begitulah, kita sudah sampai lampu merah veteran. Kita lagi memasuki kawasan Taruh ujung. Sini agak lama lagi merah. terus ternyata Jakarta. Ya Allah, gue nggak mau. Apa 98 tuh udah cantik ya, karena kan kita sempat berganti nama beberapa kali ya. Kalau nggak salah tuh yang paling tertulis di sejarah tuh ya Batavia.
Jose ya. Mendadak ini terus kemudian setelah ditentukan Raden Tata Tahila ganti namanya jadi Jayakarta, dan akhirnya sampai sekarang itu namanya Jakarta. Nah itu ya sebatas yang gue tahu, karena itu juga bukan ahli sejarah ya, nanti sebut kata Bung Karno itu jas merah. Ya kita sudah sampai ke Bintaro pinggiran banget, dikit lagi itu masuk ke sektor 1. Ada sektor 1. Coba dari diem kali ya, atau dari gerak ya, atau gimana, atau kita coba dua-duanya ya. Tapi yang jelas modenya jangan eco atau urban sih, biar berasa gitu. Coba pakai sport. Oke, kita sudah memasukin kolong rel yang masuk ke tol. Lagi capek ini, itu saya ketemu
sana tuh ada parkiran, di ujung parkiran tuh ya ada apa namanya, kantin karyawannya Bintaro Plaza. Enak sih sebenarnya, cuman udah lama nggak kesini kita, dan harganya sangat affordable. Ada banyak tenan di situ. Saya ingat tuh ada 7 atau 8 tenan. Kebanyakan sih rames-ramesan gitu ya, ngasih ya warteg gitu. Cuman menurutku rasanya enak dan harganya itu loh. Pokoknya lu biasa kalau di sini apa isi sayur juga, terus steaknya juga gitu ya, sama es teh manis itu biasanya 15.000. Ya kita drop dulu paket di sini karena titik meeting poolnya di sini. Anak malah datang lagi. Oke guys, kita stop dulu ya videonya ya, nanti kita lanjut lagi. Oke, lanjut lagi guys. Setelah nurunin paket, kita jalan lagi. Ya udah deket sih, hanya 5-10 menit. Nah, langsung enteng banget, rasanya beda banget. Tapi beban berat itu ngaruh juga loh ke apa namanya, ke baterai ya, konsumsi baterai. Ini aja biasanya kalau dari 100% itu 85 itu udah sampai kantor, ini 83 baru sampai sini. Tadi ada perbedaan sekitar 5%, 5-10% lah konsumsinya. Dibanding dengan tanpa makan, wajar lah namanya. Kalau beban anggapnya kayak lagi boncengan bertiga itu. Aja bukan yang serius ya, cuman coba-coba aja. Kebakaran itu hal yang paling menyenangkan karena ya kerugian baik materi maupun ini tuh jiwa itu bisa sangat tinggi lah ya, karena kebakaran itu musibah sangat. Lupa di kunci abang-abang apa ternyata. Memasuki bundaran kayak gimana. Nah, lagi-lagi gue tuh males kalibrasi orangnya, jadi ya udahlah ya, biar surprise gitu. Kalau bagus syukur, nggak bagus ya ya udahlah gitu, nggak ada target gimana juga. Oke, sudah sampai Permata Tower. Dulu gedungnya kembar ya, ada 2, cuman yang satu miring. Setelah bertahun-tahun akhirnya dirobohkan.
Dan cara merobohkannya cukup ekstrim nih, dengan Madura. Jadi diambil-ambilin dulu semua ininya, apa namanya, barang-barang yang bisa diambil, lalu kemudian dihancurin pakai lalu modem gitu. Jangan klaksonin doi, latihan itu latihan, sabar. Kalian juga pernah cupu kan, saya juga baru belajar. Sabar Pak, santai. Oke, aduh, sambil naik mobil kalau paling sebel orang begitu. Pinter aja. Kalau mau ngerokok sambil mobilan ya telan lah asapnya, debu-debunya tuh jangan dikeluarin kayak gitu. Kasihan pemotor, banyak kejadian kecelakaan, celaka orang, dosa tau tuh. Signifikan ternyata bedanya. Selalu menyenangkan dengan tajam. Pompa sedikit adrenalin. Bapak begini sok-sokan aja. Oke, kita sudah sampai. Thank you buat teman-teman yang Selamat datang. Silakan masuk. dengerin ocehan gue dari awal sampai akhir, dari nemenin gue sepanjang jalur. Waduh, ini kayak gini nih susahnya parkiran kita. Mana tuh? Pak Bli. Aduh, mau ngecas susah nih. Lu mau balikin belum dikasih sama si bapaknya. Dia lagi liburan. Makanya, bawa dulu deh katanya. Gua nggak di rumah katanya. Udah. Sekalian ngetes